Oke. Ayat 68. Jadi ayat 67 hanya perintah. Kata Musa, para muridku, Allah menyuruh kepadaku agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Lihat ayat selanjutnya. Umatnya Musa berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Tuh. Hebat ya. Umatnya Nabi Musa itu kalau disuruh, diperintahkan oleh Musa, nanya dulu. Makanya di Quran ada dialog antara Musa dengan umatnya yang sangat bagus. Saat umatnya Musa disuruh beriman pada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allahmu sebelum aku melihat Allahmu dengan jelas. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Pertengahan antara itu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau mau menyembelih hewan kurban yang hakikat, yaitu diri kita sendiri, agar kita bisa wukuf di padang pengenalan kita, jangan terlalu muda. Karena kalau muda belum bisa menyimpan rahasia. Jangan terlalu tua. Nih, pada ketemu saya udah tua-tua. Udah budek. Suruh duduk sebentar, kesemutan. Disuruh berdiri sedikit aja kunang-kunang. Tangan sudah koper. Kaki sudah tidak siap lagi untuk jalan. Ini perintah Quran, tidak boleh muda, tidak boleh tua. Makanya belajar spiritual yang paling bagus harusnya saat kalian sedang seger-segernya. Makanya saya belajar spiritual dari usia saya muda. Waktu usia saya belasan tahun. Saya bersyukur karena usia belasan tahun saya sudah bertemu dengan guru-guru mursyid yang bisa mengantarkan saya untuk tahu sapi betina yang sesungguhnya. Umur belasan itu. Dan sekarang saya bisa menikmati proses yang panjang. Di usia saya sekarang 56 tahun. Karena dari sejak muda. Makanya belajar spiritual itu ya harus di usia itu, di usia emas. Maaf ya, kebanyakan manusia belajar spiritual setelah pensiun. Apa artinya? Itu artinya untuk Allah tinggal sesana. Iya. Makanya murid-murid saya yang datang kepada saya kan udah tua-tua. Duit sudah nggak punya. Iya. Badan sudah lemah. Telinga sudah budek. Gigi sudah ompong. Iya, mata kunang-kunang. Diajak mikir keras sedikit juga bingung. Kenapa? Bayangkan, harusnya buat Allah itu di usia emas. Masa sampaikan selamat buat kalian yang untuk Allahnya di usia emas. Di usia pertengahan. Jadi belasan sampai tubuh sedang segar-segarnya. Kan pensiun ya, kalau pegawai negeri 58, itu kan usia pertengahan itu. Ini 78 baru ketemu saya. Kalian ingin dapat apa dari Allah? Kalau usia yang kalian berikan buat Allah adalah sisa. Makanya banyak yang ngomong sama saya, ayah guru, sayang sekali. Apa sayang? Ayah guru lagi ngebangun, perlu duit banyak. Saya ketemu ayah guru setelah saya bangkrut. Jawaban saya lebih asik lagi. Usah dipikirin. Ya, masih untung. Udah bangkrut juga kamu mesti ketemu saya. Gitu. Tapi memang begitu ya. Di kelas spiritual itu rata-rata orang yang sedang bangkrut,
Iya, banyak masalah, kan gitu ya. Memang begitu. Jarang yang sedang di usia emas, sedang jaya-jayanya ketemu guru spiritual, jarang. Makanya guru spiritual itu persis dokter. Baru diingat muridnya pada saat bermasalah. Iya, ada masalah, duitnya lagi banyak, jarang ingat sama saya. Udah ingat duitnya habis baru ingat. Emang nasib saya begitu ya. Jadi yang disembelih itu apa? Ini hakikat ya. Yang disembelih itu adalah diri pribadi kita. Supaya kita bisa mengalami wukuf yang sesungguhnya. Makanya kalau mau belajar spiritual tidak boleh terlalu muda, tapi juga jangan terlalu tua. Satu syaratnya. Lihat. Yang kedua syaratnya, lihat. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Jelas warnanya. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang memandangnya. Jadi kalau saya lihat Mas Tri kayak gini, gagah, ganteng-gantengnya, kan menyenangkan. Ketemu saya dituntun, suruh pulang sama saya. Boro-boro dengar kuliah saya 10 SKS. Satu SKS saya udah mendengkur. Makanya banyak yang saya tolak, kenapa? Nih sapi betinanya terlalu tua. Kuning tua warnanya. Ini kan spektrum kulit manusia. Ini Quran loh, Quran. Lanjut. Mereka berkata, baru dua kan cirinya tadi, tidak tua, tidak muda, pertengahan, kuning tua warnanya. Lanjut. Mereka berkata, ini umatnya Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Ini Quran. Jadi bukan sapi yang di kandang sapi, hakikat sapi betina. Ya Allah, kenapa ayat yang sedemikian luar biasa ini kok kita selama ini gak peduli? Kenapa kita tidak mau mengungkapkan rahasia ini? Sementara kita selama ini selalu mengatakan pedoman saya Quran, pedoman saya Quran. One day, one judge. Kebanyakan bacanya. Gak usah satu judge, satu ayat aja sampai kau mengerti. Pertanyakan ini, analisa. Cari guru yang waras. Yang waras. Bagaimana hakikat sapi betina itu? Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Semoga insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Ini kata-kata yang luar biasa. Insya Allah la muhtadun. Insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Ini umatnya Musa sudah dijelaskan, sapi betina itu tidak boleh tua, tidak boleh muda, pertengahan, kuning tua warnanya. Sudah dijelaskan oleh Allah seperti itu, masih samar. Ini dialog penting sekali. Bagaimana tingkat kekritisannya Bani Israel. Dicontoh harusnya sama kita. Makanya jangan heran kalau Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Siapa Bani Israel? Siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan. Bangsa manapun, suku manapun, apapun keyakinannya. Musa berkata lagi, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu yang belum pernah dipakai membajak. Oh, bukan binatang berarti. Dan tidak pula digunakan untuk mengairi tanaman. Oh, bukan binatang. Tidak bercacat, harus lengkap. Lengkap. Makanya kalau mau belajar sama saya periksa dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya liatin. Gak lengkap, gak bisa. Harus lengkap. Tapi kalau sapi yang mau dipotong, gak lengkap gak apa-apa. Gak ada kaki satu juga gak apa-apa. Yang penting gendut. Yang mau diambil dagingnya.